Shalom guys, welcome to Youth Community Online Service. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Selalu jaga kesehatan, rajin olahraga, dan taati protokol kesehatan ketika di luar rumah. Jangan lupa follow Instagram GPPS.com. Klik tombol like, subscribe, dan lonceng biar kalau ada pembaruan dari kami, kalian dapat notif. Jika ada pergumulan atau bantuan doa, mungkin yang lagi PAS mau butuh bantuan doa, boleh menghubungi nomor tertera. Teman-teman, udah setiap minggu kita ajak kalian untuk care. Masa nggak ikut-ikut? Masa nggak tahu apa itu care? Care, intinya care adalah tempat untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus bersama teman-teman care lainnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kesetiaan. Kesetiaan itu tentang kepatuhan, ketaatan, keteguhan pada janji, apapun konsekuensi yang akan diterima. Seperti ke Tuhan, kita pasti akan mendapatkan capek, rasa gak enak, tapi itu konsekuensinya. Kita butuh konsekuensi untuk menerima hal yang besar. Dan setelah ini kami akan mendengarkan sesi sharing room, dan inilah dia sharing room. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat tanpa kurangan suatu apapun ya. Saya Melena Kartika, dan pada hari ini Meli mau sedikit sharing tentang pengalaman Meli yang berkaitan dengan tema pada minggu ini. Minggu ini kita bicara tentang kesucian. Dari situ Meli ingat banget bahwa kesucian itu tidak lepas dari kemurnian. Kemurnian di sini yang mau Meli ceritakan adalah tentang kemurnian hati. Tepatnya tahun lalu, Meli diberikan kesempatan untuk menjadi ketua panitia di 2 acara besar yang di tempat yang berbeda gitu ya. Jadi waktu Meli masih bersatu sebagai mahasiswa, di situ Meli diberikan kesempatan untuk menjadi ketua panitia di acara kampus itu. Lalu pada saat yang sama Meli ingat bahwa Meli sudah ditetapkan untuk menjadi salah satu ketua panitia di acara yang ada di gereja. Nah, pada saat itu Meli benar-benar ngerasa gak bisa nih kayaknya untuk yang kampus. Meli udah berusaha untuk menolak, tapi teman-teman yang lainnya tetap bilang Meli pasti bisa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mungkin Meli juga masih gegabah ya, jadi Meli nggak tanya Tuhan dulu. Pokoknya kayak ya udahlah, mungkin pikirnya bakal di backup sama temen juga. Dan pada akhirnya yang ditakutkan pun terjadi. Meli jadi kurang maksimal di 2 tempat tersebut karena waktunya benar-benar mepet. Jadi kayak beda 1 atau 2 bulan begitu. Tapi persiapannya dilakukan secara bersamaan. Belum lagi masalah-masalah yang dihadapi di 2 acara itu juga berbeda-beda. Tapi di sini Meli harus dituntut untuk bisa menyelesaikan. Nah, pada saat itu Meli terfokus dengan diri Meli sendiri ya. Meli terfokus dengan segala masalah yang ada dan penyelesaiannya. Solusinya apa, Meli berusaha untuk cari tahu. Tapi ada satu titik di mana Meli ngerasa capek. Meli ngerasa kayak, aduh udah nggak bisa gitu loh. Karena Meli ngerasa udah memberikan segala sesuatunya yang terbaik yang Meli bisa. Tapi kenapa kok hasilnya itu malah mengecewakan? Karena masalah-masalahnya malah tambah banyak gitu loh. Sampai akhirnya Meli ingat banget waktu itu ada di persekutuan doa Kamis, Meli datang di sana dan Meli sharing
para pembina juga mengingatkan lagi gitu loh. Apakah saat Meli menjalankan semua ini tuh Meli benar-benar mendapatkan suatu pelajaran? Karena justru itu titik poinnya. Ketika kita melakukan suatu, harusnya pasti ada hikmah baik yang bisa kita ambil. Nah, dari sini Meli diingetin lagi dengan temanya, yaitu tentang purity. Lalu Meli berusaha untuk menyelidiki lagi, apakah selama ini Meli sudah melibatkan Tuhan? Apakah selama ini niatnya Meli ini sudah murni begitu? Apakah yang Meli lakukan ini tuh memang benar untuk kemuliaan nama Tuhan, atau justru untuk kebanggaan Meli sendiri aja, supaya Meli dipandang sama orang-orang, oh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang bisa diandalkan dan lain sebagainya. Dari situ Meli benar-benar mendapatkan pelajaran, oh ternyata kita nggak bisa berjalan sendiri. Mau sebaik apapun kita berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, kita perlu ingat lagi, apakah motivasi kita tuh udah benar, terutama untuk melayani ya. Apakah melayani kan tidak hanya di gereja, melayani juga bisa di keluarga, di lingkungan sekitar kita, dimanapun. Dan apakah tujuan kita itu udah benar? Apakah tujuan kita itu sudah murni? Apakah hati kita sudah murni? Nah, dari sini Meli mau mengajak teman-teman semua untuk selalu mengundang Roh Kudus, mengandalkan Tuhan, untuk terus menyelidiki hati kita, apakah kita sudah murni dalam menjalani kegiatan kita sehari-hari. Buat teman-teman semuanya yang sedang mengalami masalah apapun, tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun. Oke, sekian sharing dari Meli, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Puji nama Tuhan, shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap teman-teman di rumah baik-baik saja. Kembali kita berkumpul dalam ibadah online sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu selama 1 minggu ini. Kau telah menyertai kami, Kau telah menjagai kami Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan sekarang, kami mau datang padamu, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami, terimalah segala pujian penyembahan kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita pujikan sebuah lagu, Kasih Allah. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia
Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan sorak-sorai buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau ada buat setiap kami. Gak ada kasih lain selain kasih-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu indah buat setiap kami. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajar kami mengerti betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih
sesungguh tiada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku jadi baru selain kasih-Mu, kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Menyembah nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang bersedia. Haleluya. Haleluya. Ajari setiap kami Tuhan untuk kami bisa menghargai Engkau. Ubah setiap hati kami, ubah setiap perilaku kami Tuhan, yang saat ini masih belum baik Tuhan. Kami mau menghargai kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami mau menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu
Tegur setiap kami Tuhan. Ingatkan setiap kami Tuhan. Supaya kami dapat boleh memperbaiki perilaku kami. Supaya kami dapat boleh membenahi diri kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati setiap kami semua. Hati kami, telinga kami. Berkati kami Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Sekali lagi kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Youthcomers, halo apa kabar? Pada sore hari ini kita akan belajar mengenai kesucian. Nah, ayatnya diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, tentu hal ini sangat tidak mudah bagi kita anak-anak muda, yang dimana anak muda ini sangat dinamis. Kita sebagai anak muda ini cenderung ingin tahu akan segala sesuatu. Kita ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidup kita. Nah, hal ini membuat generasi muda ini cenderung mudah jatuh dalam dosa. Nah, sebelum lebih lanjut kita belajar mengenai kesucian ini. Apa sih kesucian itu? Kalau kita menggunakan terjemahan bahasa Inggris, ya tadi yang digunakan adalah kata purity atau kemurnian. Suci atau murni itu artinya adalah tidak tercemar atau asli, tidak terkontaminasi. Nah, jadi bagaimana kita sebagai anak-anak muda ini memancarkan identitas kita? Bagaimana kita sebagai anak-anak muda ini menunjukkan keaslian kita sebagai anak-anak Tuhan? Jangan terkontaminasi atau tercampur dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, kita harus belajar bahwa hidup sesuai dengan firman Tuhan itu sangatlah tidak mudah. Sekali lagi, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tetapi bukan berarti hal itu tidak mungkin. Nah, sebab itu sejak masa muda kita harus terus melatih diri kita. Kita harus terus menguasai diri kita supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita coba buka di Matius 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, tuh. Jadi ini pentingnya mengapa kita harus memiliki kesucian hati. Karena hanya orang yang suci hatinya yang mampu melihat Tuhan, yang dapat melihat Allah. Karena Allah itu suci. Nah, namun yang harus kita ingat dan harus kita sadari adalah ketika kita melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, kita melakukan kasih, kita melakukan segala sesuatu yang baik, sekali lagi itu bukan sebagai bentuk kita menyogok Tuhan, tetapi sebagai bentuk benar-benar bahwa kita bersyukur, kita mengakui bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat yang hidup. Semua yang baik itu kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Seringkali kadang kita melakukan hal baik karena takut, kalau aku bohong nanti aku masuk neraka, kalau aku nyontek nanti aku dibenci sama teman-temanku atau gimana. Nah, jadi kita melakukan segala sesuatu yang baik hanya karena ketakutan atau karena karena kita takut untuk diri kita sendiri menerima hal-hal yang negatif, intinya seperti itu. Nah, ada juga kadang kita memberi persembahan, kita memberi perpuluhan, tujuannya apa? Supaya aku mau memberi perpuluhan supaya aku diberkati, aku memberi persembahan supaya aku diberkati. Itu juga nggak benar, teman-teman. Jadi sore ini kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita harus murni, harus suci. Jadi benar-benar sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada motivasi yang lain. Nah, kita coba bagaimana sih cara untuk memilih hidup yang murni? Kita coba buka di 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita dapat menjauhi hal-hal yang duniawi? Sebab itu jauhilah nafsu orang muda,
kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, kita diingatkan di ayat ini bahwa apa? Kita harus menjauhi nafsu orang muda. Nah, apa sih nafsu orang muda ya? Kadang-kadang kita sebagai anak muda kita ingin apa? Ingin sesuatu yang menarik, sesuatu yang kita melakukan sesuatu supaya bisa diterima di kalangan tertentu. Kita melakukan sesuatu supaya dianggap keren. Oh, ini gaul, anak yang gaul. Nah, tapi kita harus benar-benar menguasai diri kita, mengontrol diri kita sejak masa muda kita, melatih diri kita untuk tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi hal ini tidak mudah, apalagi dengan adanya media sosial. Banyak anak-anak muda yang membandingkan dirinya dengan sesuatu yang ada di media sosial. Mereka berkompetisi untuk mendapatkan status sosial yang baik. Padahal apa yang tertangkap atau diunggah di media sosial itu hanya sepersekian cuplikan dari hidup kita yang sangat kompleks ini. Mungkin bisa tampak baik di media sosial, bisa tampak wow, wah. Tapi sebenarnya kehidupan aslinya tidak seperti itu. Nah, sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita anak muda benar-benar memiliki kemurnian hati. Jadi tidak manipulatif. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita cenderung manipulatif supaya tadi diterima dengan golongan tertentu, diakui orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu. Hal-hal ini yang ingin kita hindari. Kita harus memiliki kesucian dalam hidup ini. Nah, ini pentingnya komunitas. Peran komunitas sangat penting di sini dengan maraknya itu di media sosial. Hal-hal informasi apapun bisa kalian dapatkan di media sosial. Dan di sini komunitas sangat berperan penting untuk menjaga kita. Komunitas yang sangat penting, lingkungan kita harus memiliki support system yang baik, yang tepat dalam zaman seperti sekarang ini, di mana kita dapat mengakses segala sesuatunya dengan sangat mudah. Kita harus memiliki komunitas yang berani menegur kita ketika kita salah. Seringkali anak muda itu suka sekali dengan teman-teman atau lingkungan yang yang yes man, yang selalu mengiyakan apa yang menjadi keinginannya, ya kan? Nah, padahal hal itu belum tentu baik. Bisa jadi hal-hal itu justru membuat dirinya menjadi buruk atau jatuh dalam dosa. Tapi dia lebih senang memiliki teman-teman yang mengiyakan semua keinginannya daripada memiliki teman yang berani berkata tidak atau menegur kita ketika kita sedang salah. Ini pentingnya support system. Makanya di community kita juga memiliki care, yaitu cell group yang dinamai care, supaya apa? Supaya kita dapat memonitor satu dengan lainnya. Kita dapat berbagi hidup di kelompok ini, kita dapat saling membangun, kita dapat saling menguatkan. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya menjagai masing-masing kita supaya tidak jatuh dalam dosa. Ketika mungkin ada yang sedang terikat dengan sesuatu, bisa share dengan care leadernya agar dikuatkan, agar tidak jatuh dalam dosa yang sama, atau ke teman care-nya juga agar saling membangun kehidupan mereka. Ketika memiliki pengalaman yang menarik bisa dibagikan di care itu sehingga menguatkan teman-teman care yang lainnya juga. Nah, mari kita generasi muda ini belajar sama-sama untuk memiliki kemurnian hidup atau kesucian hidup yang asli, absolut, tidak terkontaminasi dengan hal-hal duniawi. Ya, kita mau belajar bersama-sama di sore hari ini untuk tidak menjadi generasi muda yang manipulatif, tapi kita benar-benar memiliki kesucian hidup yang dapat diteladankan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi orang-orang di sekitar kita dapat melihat Tuhan melalui hidup kita. Apa yang kita lakukan itu merupakan refleksi dari apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, hal ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa untuk dilakukan. Itu gunanya komunitas, kita bersama-sama saling membangun di community ini, sama-sama saling menguatkan, membangun agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Nah, mengejar kesucian atau kekudusan itu adalah sebuah keharusan bagi kita yang mengasihi Tuhan, karena mengejar kesucian atau kekudusan ini adalah sebuah bentuk kasih kita kepada Tuhan, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, sebab itu kita harus mengerjakan keselamatan itu. Tuhan sudah menebus kita di kayu salib. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus menjaga hidup kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Bagaimana kita dapat tetap konsisten hidup dalam kebenaran, sehingga kita tidak hanya sekedar berproses dalam kehidupan kerohanian kita, tapi kita dapat berprogres. Seringkali kita, bagaimana kabarnya? Oh ya Kak, masih proses, aku sedang belajar dari ini. Tapi berproses, tidak ada progres. Nah, kita mau sama-sama belajar bagaimana kita memiliki progres, pertumbuhan rohani yang baik dalam pengenalan kita akan Tuhan, membawa pribadi kita semakin serupa dengan Kristus, sehingga hidup kita benar-benar memancarkan citra Kristus.
yang terakhir adalah kenapa sih kita harus memiliki kesucian hati, kemurnian hati atau kekudusan itu? Dan karena seperti ada yang tertulis di Alkitab, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, jadi bagaimana hidup kita benar-benar merefleksikan siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita, siapa yang kita sembah. Jadi pada sore hari ini kiranya renungan ini dapat mengingatkan kita semua untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah masih banyak manipulasi yang kita buat, masih banyak aspek-aspek manipulatif dalam hidup kita yang kita tampilkan supaya kita dipandang baik, supaya kita disegani orang. Mari sore ini kita sama-sama belajar, bersama-sama mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan motivasi kita di hadapan Tuhan bahwa kita benar-benar mau melakukan semuanya ini sebagai bentuk kasih kita yang tulus kepada Tuhan, bentuk kita menyembah Tuhan, sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, bukan karena untuk menyokok Tuhan supaya memberkati kita atau kita takutkan dihukum dan sebagainya. Nah, demikian renungan sore ini, semoga dapat menjadi berkat buat kita semua dan hidup kita dapat berprogres dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami dapat beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas renungan yang telah kami bagikan. Kiranya renungan ini dapat menjadi sebuah progres kehidupan rohani kami, Tuhan. Menjadi sebuah Tuhan peringatan bagi kami, Tuhan, untuk masing-masing anak muda ini, Tuhan, memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki kesucian, Tuhan, memiliki kemurnian hidup, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan, memiliki kasih yang murni kepadamu, Bapa. Ajar kami, Tuhan, untuk dapat, Tuhan, hidup dalam ketetapan-Mu saja. Mampukan kami, Roh Kudus. Kami serahkan, Tuhan, masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Tetap pegang kendali, Tuhan, dalam kehidupan kami. Kau tuntun kami agar kami dapat, Tuhan, melangkah sesuai dengan kehendak-Mu saja, sesuai dengan rancangan-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat bangsa negeri ini, Tuhan. Kau tetap pulihkan Indonesia ini, Tuhan. Kau berkati, Tuhan, setiap aspek pemerintahan yang ada, setiap aspek aparat yang ada, Tuhan, sehingga, Tuhan, segala sesuatunya, Tuhan, boleh berjalan dengan baik, dan semuanya itu hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Kami serahkan kehidupan anak-anak muda di negeri ini dalam tangan-Mu. Kiranya, Tuhan, mereka boleh, Tuhan, menjadi generasi muda, Tuhan, yang militan, Tuhan, yang memancarkan citra-Mu, Tuhan, dan berdampak bagi sesama, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya, Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus selalu menyertai kami senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. See you next week. Tuhan Yesus memberkati.